Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya dalam pelayanan renungan pagi di pagi hari ini. Kita bersyukur Tuhan masih memelihara kita dan memberikan kesehatan. Hingga saat ini kita masih bisa bersama, masih diberi kesempatan Tuhan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan di pagi hari ini. Saudara, mari kita bersatu dalam doa untuk menerima firman-Nya. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur berterima kasih kepadamu atas anugerah-Mu ya Tuhan yang boleh kami rasakan sampai saat ini. Kami sehat, kami kuat, kami ada karena Tuhan senantiasa bekerja dan hadir dalam kehidupan kami. Tuhan, kami datang kepadamu memohon pekerjaan Roh Kudus agar kami mengerti memahami firman-Mu Tuhan yang akan diperdengarkan kepada kami melalui channel YouTube ini Tuhan. Tuhan pakai firman-Mu, Tuhan pakai renungan ini untuk memberikan pertumbuhan iman bagi kami, agar kami tetap dekat dan bertumbuh di dalam Tuhan, serta menjadi saksi Tuhan di dunia ini. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan untuk kita renungkan di pagi hari ini, kita buka Alkitab kita baca dari Injil Matius pasal 5 ayat 13. Firman Tuhan berbunyi, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang." Demikian singkatnya ayat renungan kita di pagi hari ini. Terpujilah Tuhan dan berbahagialah kita yang siap melakukan firman ini dan merenungkannya. Shalom. Saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema untuk kita di pagi hari ini untuk kita renungkan bersama-sama sesuai teks firman Tuhan yang kita dengarkan, yang kita baca barusan adalah menjadi garam dunia. Saudara-saudara, berbicara tentang garam dunia sebagaimana Yesus menyampaikan ini kepada banyak orang pada saat itu di bukit. Yesus berkata, "Kamu adalah garam dunia." Ketika kita menemukan kalimat ini, bukan berarti bahwa kita sama seperti garam. Bukan juga berarti kita berasal dari garam. Tetapi Yesus ingin mengungkapkan sebuah makna yang sangat bagus, yang sangat baik di dalam sebuah garam tersebut. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika Allah menciptakan alam ini beserta segala isinya, seluruh alam, seluruh penciptaan Tuhan selain manusia dikatakan baik. Bahkan ketika manusia diciptakan, Allah berkata sungguh amat baik. Saudara-saudara, tetapi ketika dosa masuk ke dalam dunia, merasuki seluruh kehidupan manusia, maka akhirnya dunia dipenuhi oleh dosa. Orang-orang yang sangat hidup di dalam dosa, orang tidak lagi mengenal Tuhan, orang hidup lagi kebejatan, moral sudah tidak beres. Kehidupan semakin dipengaruhi oleh dosa. Oleh karena itu Yesus ingin mengarahkan murid-muridnya dan orang banyak pada khotbah di bukit pada saat itu, dan kita pada pagi hari ini, untuk kita menjadi garam. Saudara-saudara, pada zaman perjanjian baru, ya, pada zaman dulu juga sebelum ada kulkas atau freezer, para nelayan atau para pemburu sangat membutuhkan yang namanya garam. Karena garam sangat bermanfaat untuk mengawetkan segala jenis makanan, serakus dalam bagian daging-daging, ya, buruan mereka. Saudara-saudara yang terkasih, apa yang ingin Allah singkapkan kepada kita di dalam renungan di pagi hari ini menjadi garam dunia? Saudara-saudara, yang pertama untuk kita perhatikan, saudara-saudara, kalau garam berfungsi untuk mengawetkan, ya, mencegah kebusukan, dalam arti bahwa kehadiran kita adalah mencegah kebusukan rohani di tengah-tengah kita. Saudara-saudara, lihat di sekeliling kita.
Seringkali ada banyak sekali problema-problema yang sebenarnya menghantui kita dan menjatuhkan kita ke dalam dosa. Saudara, jika saya dan saudara adalah garam dunia yang menjadi pengawet, yang mencegah, menjadi pribadi pencegah kebusukan, dosa, maka saudara hadir di sana untuk mencegah segala yang jahat. Saudara, ada banyak sekali ajakan-ajakan, ada banyak sekali hal-hal yang kita lihat di sekitar kita. Jika kita menutup mata, maka kita sedang membiarkan kebusukan di lingkungan kita menjadi sebuah kejahatan yang sangat besar. Oleh karena itu, pribadiku adalah garam dunia. Artinya kita datang ke sana untuk mencegah segala kebusukan yang berujung kepada dosa dan menjauhkan kita dari Allah. Yang kedua, saudara-saudara, kalau kita melihat garam itu, kalau ada berarti mengenakan makanan, betul kan? Memberikan rasa, Bapak Ibu Saudara, ya kan? Kalau seandainya garam itu tidak mengenakan, maka Alkitab mencatat tidak ada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak orang. Artinya saudara-saudara, kehadiran kita, kalau garam itu mengenakan makanan, maka kehadiran kita juga memberikan sebuah rasa yang baik bagi lingkungan kita. Ya, dengan cara menolong, ya kan? Dengan membantu, dengan mengajak semua orang, ya, artinya segala sesuatu yang berbentuk kasih kita lakukan. Karena itu baik, menyenangkan orang. Tetapi ada hal yang harus kita batasi, saudara-saudara. Misalnya, kita menolong orang, membawa dia ke dukun, itu salah. Kita menyuruh anak-anak kita untuk berbohong, itu salah. Ya kan? Walaupun itu mengenakan bagi dia, tetapi itu salah. Maka ada hal yang harus kita lihat, kita tinjau. Apakah tindakan kita itu betul-betul tidak bertentangan kepada firman Allah atau tidak? Saudara-saudara yang terkasih, hadirlah dimanapun kamu berada. Jadilah pribadi-pribadi yang bisa memberikan sebuah rasa yang enak. Ya, kalau tidak enak, maka firman Tuhan mengatakan dibuang dan diinjak. Tidak ada gunanya lagi kita di lingkungan tersebut. Saudara-saudara yang ketiga, bagaimana kita melihat bagi fungsi atau garam ini sendiri, saudara-saudara? Yang ketiga adalah garam itu memberikan pengaruh. Ya, ketika garam diberikan dalam sebuah makanan, bukankah makanan itu akhirnya asin? Ada rasa asin kan di makanan. Artinya bahwa akibat garam dikasih ke makanan, ini mempengaruhi jadinya makanan itu semua. Ketika kita memberikan banyak bumbu tanpa garam, maka tidak ada pengaruh apa-apa di makanan itu. Tetapi ketika garam dicelupkan, dikasih, apa yang terjadi? Semua terpengaruh hanya karena garam. Saudara-saudara yang terkasih, jangan terlena dengan zaman yang ada. Seringkali kita dipengaruhi oleh zaman, tetapi ingat, orang percaya, orang Kristen harus bisa menjadi pengaruh. Harus mempengaruhi, bukan dipengaruhi. Saudara-saudara lihat apa yang terjadi akhir-akhir ini. Ada banyak orang mengajak kita ke hal-hal yang tidak benar. Jangan diterima atau ditolak mentah-mentah. Saudara-saudara, ketika kita menjadi orang percaya, maukah kita diajak untuk berbuat dosa, kompromi kepada dosa, melakukan hal-hal yang bertentang kepada firman Tuhan? Saudara, kalau misalnya saudara diajak seperti itu, maukah saudara? Ketika pribadi seseorang tersebut hidup di dalam Tuhan, menerima anugerah keselamatan daripada Tuhan, dia pasti akan menolak segala ajakan-ajakan yang berujung kepada dosa. Maka ketika kita hadir dalam sebuah komunitas atau dalam keluarga kita, setiap pribadi kita harus memberikan pengaruh yang baik, yang bisa mempengaruhi segala aspek kehidupan di mana kita hadir dan berada. Amin. Saudara-saudara, mari belajar dari apa yang disampaikan Yesus. Berkata kepada semua orang pada saat itu, kamu adalah garam dunia yang memberikan sebuah pengaruh, yang mencegah segala kebusukan yang ada, dan juga memberikan sebuah keenakan, rasa yang baik bagi semua orang. Oleh karena itu, tunjukkanlah ini hari ini, Bapak Ibu Saudara. Allah telah memateraikanmu,
kita telah dimateraikan Tuhan untuk menjadi garam dunia. Inilah cara kita untuk bertindak di tengah-tengah dunia ini. Jangan terlena dengan situasi yang ada. Jangan kita dipengaruhi oleh isu-isu yang menghantui kita dan membuat iman kita lemah. Mari kuat, karena kita telah dimateraikan Tuhan menjadi garam bagi dunia ini, memberikan rasa. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, saudara lihat garam itu seperti apa? Tidak terlihat cara kerjanya, bukan? Tetapi betul-betul larutannya betul terasa. Rasanya yang memberikan pengertian bahwa garam itu betul-betul bekerja. Ketika garam dilarutkan, adakah kita lihat sesuatu yang wow gitu? Enggak. Tapi ketika dilarutkan, itu garam memberikan rasa. Demikian kita orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Walaupun banyak orang tidak memperhatikan apa yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan, tapi ujungnya harus kepada kebenaran Tuhan. Yang penting dari kita baik. Jangan pikirkan orang lain nanti mengucilkan saya, nanti orang lain tidak peduli dengan saya. Jangan hiraukan itu. Yang penting tetapkan dirimu untuk menjadi pribadi yang akan memberikan rasa pengaruh yang baik kepada lingkunganmu, khusus pada keluarga dan dimanapun kamu berada. Amin. Yakinlah bahwa hari ini Tuhan akan memampukan kita untuk menjadi garam dimanapun kita berada. Memberkati kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur kepadamu. Kami boleh mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini bahwa kami adalah garam dunia. Tuhan, terima kasih Engkau telah menunjukkan bahwa kami, pribadi lepas pribadi pada saat ini telah menjadi garam dunia. Oleh karena itu Tuhan, mampukan kami, setiap kami yang mendengarkan renungan ini, untuk kami boleh mampu menjadi pribadi yang menjadi garam bagi sesama kami, yang bisa mencegah segala kebusukan, segala hal-hal jahat, yang bisa mengenakan segala situasi yang ada, yang juga bisa mempengaruhi orang banyak untuk tetap hidup di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik atas anugerah-Mu di pagi hari, atas firman-Mu. Materaikan firman-Mu dan mampukan kami menerapkan dalam kehidupan kami. Tuhan, saya berdoa untuk setiap penonton, pendengar renungan ini. Berkati mereka yang akan beraktivitas satu hari ini. Lindungi mereka dengan kesehatan dan kekuatan dari Tuhan. Dan juga buatlah usaha mereka berhasil. Segala harapan mereka, Tuhan yang menolong, memberkati sesuai kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni dosa-dosa kami. Layakkanlah kami itu selalu berkenan kepadamu. Kami serahkan renungan pagi yang setiap hari diperdengarkan kepada kami. Berdoa juga untuk hamba-Mu Tuhan, agar senantiasa diurapi Tuhan di dalam pelayanan ini. Dipakai luar biasa untuk memberitakan Injil Tuhan melalui renungan online ini Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami sempurnakan hanya di dalam nama Allah Bapa, dalam nama Yesus dan Roh Kudus kami sudah berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi. Terima kasih Bapak Ibu jemaat yang terkasih yang telah menonton, yang telah mendengarkan renungan di pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus Tuhan memampukan kita mengerti, memahami teks firman Tuhan ini. Sampai jumpa besok pagi dalam renungan lagi. Jangan kemana-mana besok pagi, tetap di channel yang sama. Dan jangan lupa bagikan ke teman-teman Bapak Ibu. Dan juga selamat beraktivitas, selamat bertugas, dan selamat melayani dan melindungi kita semua sepanjang hari dan segala usaha kita boleh berhasil. Shalom.